Poin yang pertama perlu kita fahami bahwa dalam Islam ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas berkata, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran." Seandainya tali kudaku, tali ontaku hilang, maka aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Tali unta, tali kekang itu kalau hilang, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Mungkin orang akan berpikir, masa iya tali kuda, tali unta hilang kok ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu bercerita tentang ma farratna fil kitabi min syai'? Kami ceritakan dalam Al-Quran itu segala sesuatu min syai', sekecil-kecilnya. Akan tetapi penjelasannya secara global, secara umum. Kita ambil contoh masalah pandemi ini. Apa ada Al-Quran bercerita tentang COVID? Tidak ada. Tapi secara umum ada. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi pada permukaan bumi. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Wala fi anfusikum. Segala musibah yang terjadi pada dirimu. Sakit, mati, patah, kanker, dan lain sebagainya. Illa fi kitabin. Semua itu sudah dijelaskan Allah Ta'ala. Ditetapkan dalam kitab. Yang dimaksud dengan kitab adalah Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya secara zahir dan nyata. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ini itu sudah terprogram, terencana. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kendali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah wabah pandemi Covid ini itu juga adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan ada sesuatu terjadi di luar kuasa Allah, berarti ada kuasa lain selain dari kuasa Allah. Kita bisa syirik. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi sesuatu yang menimpa kita kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah, ini yang paling penting pertama dalam hidup, bahwa apapun yang terjadi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang modelnya sebab akibat. Misalnya orang minum khamar lalu akibatnya mabuk. Orang pacaran tidak terkontrol lalu akibatnya adalah zina. Orang terlalu bebas pergaulan akibatnya bisa terkena LGBT, virus HIV AIDS. Ada sebab akibat, ada yang memang takdir. Misalnya kita sudah berusaha, sudah cuci tangan, hand sanitizer, sudah jaga jarak, lalu kemudian pakai masker, sudah rapid test, ternyata kena juga. Maka itu qadar Allah, berarti memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Ini dipahami dengan baik. Sebab kalau tidak nanti orang akan berkata semuanya berserah kepada takdir. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada usaha, ikhtiar. Setelah lepas ikhtiar baru dia serahkan kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak ikhtiar langsung saja berserah kepada Allah, ini adalah ahlul bid'ah. Kelompok ini disebut dengan Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata jabar. Jabar artinya terpaksa. Dia katakan hidup ini terpaksa mengikut takdir Allah. Dia seperti pokok kayu yang dihembus angin, tidak punya kuasa, tidak punya daya upaya. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita punya daya upaya yang disebut dengan ikhtiar. Itu yang disebut dengan al-kasbu menurut Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Lalu kemudian setelah kita fahami bahwa segala sesuatu ini dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi suatu musibah? Bil khusus wabah. Wabah apapun namanya. Kebetulan sekarang wabah Covid. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di suatu daerah, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Misalnya, saya mendengar ada wabah terjadi di Bogor, na'udzubillah. Terjadi di Bogor, zona merah. Maka saya tidak boleh datang ke sana. Kenapa? Karena datangnya saya ke sana itu menyebabkan penularan wabah. Wa idza waqa'tum bihi, kamu yang sedang berada di Bogor, ada wabah di sana, la takhruju firaran minhu, maka janganlah keluar dari kota itu yang di tempat itu terjadi zona merah atau zona hitam. Inilah yang disebut sekarang sebagai lockdown. Malaysia, Singapura menerapkan ini. Walaupun tinggal di Batam, hanya lebih kurang 19 km menyeberang ke Singapura. Orang Singapura tidak bisa ke Batam, orang Batam tidak bisa ke Singapura. Lockdown total. Dari Dumai naik speed 1 jam ke Malaka. Tapi pemerintah Malaysia menutup, tidak boleh ada ferry speed masuk.
Orang Malaka tidak boleh ke Dumai, orang Dumai tidak boleh ke Malaka. Padahal hubungannya begitu dekatnya komunikasi, transportasi. Apa yang dilakukan orang zaman sekarang, ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Langkah-langkah ini yang diterapkan disebut dengan lockdown total atau di tempat kita disebut dengan PSBB. Lalu kemudian wabah ini tidak kelihatan. Virus, bakteri tidak kelihatan. Maka Nabi mengumpamakannya seperti seekor singa. Kalau kamu takut kepada singa, begitu juga terhadap wabah. Firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari seorang yang terkena penyakit menular, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Jadi logikanya simpel, sederhana. Sekarang ini ada orang yang amat sangat berani dengan virus ini, lalu menantang mana virus itu. Atau dia berkata, virus itu adalah ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah. Betul, virus itu ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Tapi orang begitu enaknya bicara karena virus itu tidak kelihatan. Nah, bagaimana dengan singa? Singa juga ciptaan Allah, kamu juga ciptaan Allah. Kalau memang logika kamu berpikir sama, masuklah kamu ke kandang singa. Hadapilah singa itu. Nah, jadi Nabi mengatakan, firra minal majdzum, larilah engkau dari penyakit menular itu, firaraka minal asad. Sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kita sedang diluruskan cara berpikir kita. Jangan karena singa nampak, kelihatan, bertaring, besar, takut. Lalu kemudian virus karena tidak kelihatan, lalu sembrono, berani, nekat. Ini tidak benar. Sebagaimana engkau takut kepada singa, begitu juga lah engkau takut kepada virus. Sebagaimana engkau hati-hati tidak masuk ke kandang singa, begitu juga lah engkau hati-hati untuk tidak tertular bakteri dan virus. Lalu kemudian dalam Islam diajarkan sunnah untuk berobat. Likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu itu ada obatnya. Tadau, maka berobatlah kamu. Jadi kalau bakteri, virus, penyakit, wabah itu adalah takdir, maka berobat juga takdir. Menolak takdir buruk dengan takdir baik. Suatu ketika Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Tiba-tiba ada wabah di lembah itu. Lalu kata Umar bin Khattab, kita pindah ke lembah satu lagi yang tidak ada orang dan tidak ada wabah di sana. Sahabat yang lain tidak setuju. Bukankah ini takdir Allah, wahai Umar? Kata Umar, betul, ini takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Takdir yang tidak baik kena wabah. Tapi ada takdir yang baik, yaitu berobat. Maka kita wajib berobat. Kenapa? Karena dalam Islam, la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tidak boleh orang yang sehat masuk ke rumah sakit, mencari mana ruangan orang kena COVID, lalu masuk ke dalam. Enggak boleh. Karena dalam Islam, kita tidak boleh memilih kematian. Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan. Di antara yang berat. Di antaranya adalah mudarat teringan itu berobat daripada mati konyol. Lalu kemudian bagaimana kalau sudah meninggal? Jadi Islam ada langkah sebelum terjadi, sedang terjadi, setelah terjadi. Sebelum kena ada langkah preventif, sedang kena, sudah kena. Bagaimana kalau dia sudah kena dan meninggal dunia? Maka Islam memberikan kabar gembira, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal karena wabah, maka matinya adalah mati syahid. Syahid itu memiliki 4 keutamaan. Tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan hisab, dan langsung masuk surga. Itu kabar gembira bagi mereka. Mereka disebut dengan syahid. Syahid artinya syahid, menyaksikan. Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, dia sudah menyaksikan tempatnya di surga. Syahid bermakna masyhud. Syahid artinya disaksikan. Karena jenazahnya disaksikan oleh para malaikat. Bukankah kita juga disaksikan oleh para malaikat? Betul, malaikat terbatas. Tapi orang yang mati syahid disaksikan oleh ratusan jutaan para malaikat karena dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita pahami ini dengan baik. Sebetulnya penyakit itu sudah menyerang pikiran kita duluan. Mungkin penyakit itu belum menyerang fisik kita. Covid itu belum datang, tapi serangan psikologisnya duluan. Oleh sebab itu berapa banyak orang yang ketika dia berada di karantina, sebetulnya dia sehat saja, tapi pikirannya sudah sakit duluan. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk membersihkan pikiran ini. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh. Jadi kalau saya ditetapkan hari ini rezeki saya 1 kilo, dan saya baru menerimanya 9 on, saya tidak akan mati. Masih ada 1 on lagi yang belum saya terima. Kalau Allah menetapkan umur saya di Lauhil Mahfuz 100 tahun, sekarang umur saya misalnya 99 tahun 6 bulan, maka tidak akan mati.
sebelum lengkap 6 bulan lagi. Jadi itu keyakinan yang mesti ditanamkan dalam diri seorang muslim. Tidak ada orang mati kena COVID. Orang mati karena ajalnya sampai, rezekinya sudah penuh. COVID itu hanya penyebab saja. Oleh sebab itu kita lihat ada orang yang meninggal ketika sujud. Sholat, berapa banyak video di-share sedang sujud. Bahkan ada orang mati tidak ada sebab sama sekali. Viral video tentang pembawa acara meninggal, penceramah sedang ceramah meninggal, orang sedang dansa meninggal, pemain band sedang main gitar meninggal. Karena kalau sudah lengkap, apapun yang terjadi, batuk, bersin, minum kopi, mati, meninggal. Maka dalam Islam ini kita sedang dikuatkan keyakinan bahwa itu hanya suatu cara saja, itu hanyalah suatu sebab saja sehingga ajalnya berakhir dan kemudian dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menguatkan mental itu ada dua cara. Yang pertama pengetahuan. Pengetahuan bahwa Allah mengatur hidup kita. Bahwa Allah menghidupkan dan mematikan kita. Bahwa Allah kuasa terhadap diri kita. Bahwa Allah yang membuat kita mati. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Itu pengetahuan. Yang kedua adalah amalan-amalan. Amalan itu menguatkan kita. Salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, baca Quran, istighfar sebelum subuh, salat sunat duha, salat sunat tasbih, memperbanyak salawat, memperbanyak sayyidul istighfar, memperbanyak afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau amalan-amalan ini kita kuatkan, maka hati kita akan menjadi kuat. Kalau hati kita kuat, maka pikiran kita kuat. Kalau pikiran kita kuat, maka telinga kita kuat, mata kita kuat, fisik kita kuat, iman kita kuat, imun kita kuat, maka COVID lemah. Karena sesungguhnya dalam diri kita ini ada tentara-tentara yang disebut dengan imun. Ketika musuh masuk, musuh itu dalam bentuk virus, bakteri, tentara ini akan menyerang. Sehingga bakteri itu kalah. Tapi kalau tentara pertahanan di dalam tubuh ini lemah, maka musuhnya kuat. Kenapa tentara di dalam tubuh kita ini lemah? Karena dua tadi. Pertama, mindset kita, pikiran kita sudah sakit duluan. Yang kedua, karena ibadah kita kurang. Oleh sebab itu, maka kita kuatkan pengetahuan dengan ikut pengajian. Kalau tidak paham, tanya kepada ustadz. Dan kemudian kita tingkatkan kualitas ibadah. Allah berjanji, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kuatkanlah ibadahmu. Kalau ibadahmu kuat, maka engkau akan diberikan Allah dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, rezekimu kurang, Allah akan cukupkan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, maka Allah akan hilangkan rasa takut dari dalam hatimu. Penyakit kita sekarang dua. Yang pertama, lapar. PHK, dirumahkan, kurang pemasukan, gaji berkurang. Bahkan yang paling fatal adalah dikeluarkan dari tempat kerja. Lapar. Yang kedua adalah ketakutan. Takut, cemas, ngeri, naik asam lambung, detak jantung tidak normal, ketakutan yang berlebihan. Maka dalam Islam diajarkan, kau banyak-banyak ibadah kepada Allah, maka dua-dua ini akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. COVID ini bukanlah wabah yang pertama terjadi di atas muka bumi. Pernah terjadi wabah flu burung, pernah terjadi medco sapi gila, pernah terjadi malaria, macam-macam. Dan itu menghabiskan manusia. Belum lagi dalam bentuk musibah gempa bumi. Berapa banyak yang meninggal dunia disebabkan oleh tsunami. Berapa banyak manusia yang mati disebabkan oleh demam malaria. Nah, ini semua hanyalah bagian dari, artinya ini tidak berawal dari nol. Bukan berarti wabah COVID ini start 1, 2, 3, tidak. Tapi ini adalah kelanjutan dari yang terjadi sebelumnya. Hanya saja bedanya kalau dulu terjadi wabah di Mesir, tidak terjadi di Andalusia. Terjadi di Andalusia, tidak terjadi di Mesir. Tapi hari ini di Andalusia, di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Eropa, di Amerika, di Cina, bisa komplit 1 tahun ini. Bahkan kita banyak betul-betul berhenti aktivitas. Itu awal dari mulai April, Mei, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dan kita tidak lama lagi masuk November, 9 bulan. Nah, masa yang panjang. Berapa banyak orang yang stres, depresi, tertekan, lalu kemudian imunnya turun, lalu kemudian demam, panas, sakit, meninggal dunia. Oleh sebab itu maka kita kuatkan, lalu kemudian ada usaha bersilaturahim dengan tetap ikut protokol kesehatan, maka ini juga adalah bagian dari ujian kehidupan. Kemudian kita luruskan pemahaman kita bahwa yang dimaksud dengan ujian itu tidak hanya sakit. Sehat itu juga ujian. Banyak orang justru lulus ketika diuji dengan sakit. Saat sakit dia baca Quran, saat sakit dia berzikir. Berapa banyak orang yang sakit di rumah sakit malah metik tasbih. Tapi malah ketika diuji sehat dia tidak lulus. Saat sehat dia di rumah hanya nonton TV, main game online, chatting, browsing,
tanpa ada manfaat. Kaya dengan miskin itu dua-duanya ujian. Tapi seringkali orang salah paham. Ketika dia miskin, dia katakan ini ujian. Ketika kaya, dia katakan ini nikmat. Akhirnya banyak orang ketika miskin, dia lulus ujian. Ketika kaya malah tidak lulus ujian. Malah ketika kaya, selingkuh, lalu kemudian pakai narkoba, lalu kemudian banyak yang tidak lulus dengan ujian harta. Malah ketika miskin, dia lulus ujian. Banyak orang berpahaman kalau dia dapat jabatan berarti nikmat. Kalau tidak dapat jabatan jadi rakyat jelata berarti itu ujian, dia mesti sabar. Padahal tidak demikian cara pandangnya. Ketika dia miskin menjadi rakyat jelata itu ujian. Ketika dia punya jabatan, punya kekuasaan itu juga ujian, namanya bentuk ujian. Jadi yang benar cara berpikirnya adalah miskin ujian, kaya juga ujian. Menjadi rakyat jelata ujian, menjadi penguasa juga ujian. Menjadi orang sehat ujian, menjadi orang sakit juga ujian. Yang lulus ujian adalah orang yang mensyukuri nikmat di saat diberikan nikmat dan orang yang ridho, ikhlas ketika diuji Allah Ta'ala dengan segala kekurangan. Itulah orang yang lulus. Jadi dulu orang selalu salah paham lalu dia katakan, kalau saya diberi Allah Ta'ala rezeki, qudira alayya rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau aku disempitkan rezekiku, sulit kehidupanku, berarti Tuhan sedang menghinakan aku. Kalau aku diberikan rezeki yang banyak, lalu dikatakan, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Dibantah Allah. Kalla, logika berpikirmu salah. Tidak demikian. Bahwa rezekimu lapang, itu juga ujian. Rezekimu sedikit, itu juga ujian. Engkau dalam keadaan sehat, itu juga ujian. Engkau dalam keadaan sakit juga adalah ujian. Yang lulus adalah ketika dia sehat, dia beribadah. Ketika dia sakit, dia justru bisa introspeksi diri. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, lebih kurang 20 menit saya sampaikan materi. Selebihnya kita banyak interaktif tanya jawab bersama Ustadz Khairul Naim, LCMA. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membangkitkan iman dan imun kita, membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan pengetahuan dan membangkitkan ibadah kita. Demikian saya kembalikan ke Ustadz Khairul Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah diberikan kepada kita kesempatan oleh untuk kita bertanya jawab terkait hal apa saja, maka kami selaku pengirim persilahkan kepada jemaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan ini. Jelas nih. Pertanyaan dari Ustaz Abdul Somad. Pertanyaannya, apa pendapat Ustaz mengenai orang yang positif COVID tapi seolah-olah tidak positif dan bergaul seperti biasa saja? Saya ulangi Ustaz, apa pendapat Ustaz mengenai orang yang positif COVID dia itu, tapi seolah-olah tidak positif dan bergaul seperti biasa? Baik, yang pertama, yang menarik, saya jawab dulu satu pertanyaan Ustaz Naim. Saya jawab dulu satu-satu, nanti setelah itu baru kita pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana orang positif COVID, tapi kemudian dia seolah tidak positif, lalu bergabung, berteman, bersahabat, berinteraksi sosial dengan orang banyak. Bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Ya waqa'tum bihi, kalau kamu kena penyakit, la takhruju firara, maka kamu jangan keluar. Itu yang disebut dengan karantina. Jadi kalau kita rapid test, lalu kemudian kita dinyatakan positif kena COVID, atau dua cara, satu lagi adalah swab, ditetapkan bahwa kita positif COVID, maka kita la takhruju firara minhu, jangan keluar. Bisa karantina mandiri di rumah. Kalau dikhawatirkan di rumah itu ada orang tua, ada 3 yang amat sangat kita jaga. Pertama orang tua, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang yang ada penyakit bawaan, khususnya penyakit paru atau diabetes atau jantung koroner atau yang lain, sehingga penyakit bawaan itu melemahkan dia. Jadi kalau ada orang yang dinyatakan positif melalui rapid test atau swab,
maka dia pilih dua. Yang pertama, karantina mandiri di rumah. Kalau dikhawatirkan di rumah tidak bisa, maka dia lapor, dia akan dikarantina di rumah sakit. Kalau rumah sakit penuh, maka Pemda menyewa hotel seperti di beberapa kota khusus untuk karantina. Kalau dia pura-pura tidak mau tahu, dia rasa sehat saja, dia pergi, lalu sebenarnya dia sedang menyebarkan itu. Maka dia sudah berbuat zalim, membuat aniaya. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah. Allah sayang kepada kamu. Lalu kemudian bagaimana anak kecil yang tidak berdosa, orang tua renta yang imun mereka lemah tiba-tiba kena dengan itu. Oke lah orang yang dewasa yang sehat tidak apa-apa, tapi anak kecil, orang tua, orang yang ada penyakit bawaan, ittaquz zulma, jangan kamu berbuat aniaya, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aniaya, zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya tidak menjadi penyebab penyebaran wabah Covid ini. Demikian Ustaz Khairun Naim, wallahu a'lam bishawab. Ya, dan pertanyaan yang kedua, menurut Ustaz, apakah benar kenikmatan itu juga merupakan musibah? Apakah benar kenikmatan itu juga merupakan musibah? Jika benar, maka bagaimana kita dapat lulus dari musibah tersebut? Demikian al-Qur'an. Apakah benar kenikmatan itu adalah musibah? Kita lihat dalam Al-Quran disebutkan ada dua nikmat. Innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya nikmat harta dan nikmat anak fitnah. Dia hanya akan menjadi fitnah saja. Fitnah di situ maksudnya azab. Nikmat anak, nikmat harta disebut sebagai azab. Tapi kalau kita lihat dalam ayat yang lain atau dalil lain, ambil contoh tentang harta. Iza matal insan dalam Sahih Muslim. Kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Dan yang mengalir itu justru harta dan anak. Shadaqatun jariyah, harta. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yadu'ulah, anak yang soleh. Jadi kalau begitu, yang kita lihat nikmat, bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Sampel contoh yang singkat, yang simpel adalah nikmat anak, nikmat harta. Harta bisa menjadi nikmat. Kapan dia menjadi nikmat? Kita belikan tanah wakaf, kita bangun masjid, kita bangun rumah Quran, kita dirikan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah gratis, buat khitan masal, sumbang untuk dakwah, maka harta saat itu menjadi nikmat. Tapi bisa juga dia menjadi azab. Kapan dia menjadi azab? Ketika dipakai untuk lalai, sibuk dengan branded, sibuk dengan untuk sombong menyombongkan diri, alhaqumut takatsur, kamu saling menyombongkan diri. Harta saya lebih banyak, mobil saya lebih mahal, rumah saya lebih besar, lebih. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Oleh sebab itu ada orang-orang yang kelihatannya dapat punya harta banyak, tapi sesungguhnya dia sedang berada dalam azab. Itu yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum, kami beri mereka istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Umurnya panjang, duitnya banyak, anaknya sehat, jabatannya tinggi, tapi tidak dipakai untuk amal soleh. Badannya sehat. Sanastadrijuhum, kami tunda azabnya. Wa umli lahum, kami ulur. Kami ulur umurnya panjang, badannya sehat, anaknya sehat-sehat, lalu kemudian hidupnya adem, ayam, tentram. Sepertinya nikmat. Padahal itu sebenarnya azab. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu amat sangat kuat. Jadi sebenarnya Islam mengajak kita, bagaimana kita cara pandangnya benar. Selama ini kita begini. Kalau ada orang sehat, berarti dia dapat nikmat. Kalau ada orang sakit, berarti dia sedang diazab. Tidak selamanya demikian. Ada orang yang disehatkan badannya, justru sebagai hukuman yang tertunda. Tapi ada orang yang dibuat Allah sakit, supaya dia bersih. Supaya dosa-dosanya di masa lalu hilang. Ada orang-orang yang dibuat Allah sakit di atas dunia, hatta yamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, dosanya nggak ada lagi karena bersih. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Ada orang yang sakit, galau, gundah gulana, duri menusuk tapak kakinya, itu sebenarnya cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Jadi kita tidak cepat untuk menjudge, menghukum.
Si Anu rumahnya besar, badannya sehat, mewah, berarti sedang dapat nikmat. Si Anu yang sakit berarti sedang diazab Allah. Enggak selamanya demikian. Nah, oleh sebab itu yang cara paling baik adalah kita husnuzon. Kalau kita lihat ada orang kaya, kita husnuzon, boleh jadi dengan kekayaannya itu Allah ingin dia beramal soleh. Kalau kita lihat ada orang sakit, bisa jadi dengan sakitnya itu Allah ingin membersihkan dia, mengangkat derajat dia, mengampunkan dia. Maka cara yang paling baik dalam hidup ini adalah ijtanibu katsiran minazzan, jangan sampai suudzon tapi lebih memperbanyak husnuzon. Tapi kalau orang itu sudah jelas-jelas pelaku dosa, pelaku maksiat, kita tidak bisa husnuzon. Jelas-jelas dia melakukan perbuatan dosa, maka ada hukuman di sana. Maka sebagai warga negara kita mesti lapor ke penegak hukum. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan mungkar, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah lapor. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hati. Dengan hati maksudnya enggak sanggup ngomong, paling tidak hati kita mengingkari perbuatan itu. Jangan ikut ketawa dengan peminum khamar, jangan ikut akrab dengan pezina, jangan ikut ngerumpi dengan pelakor. Kenapa? Karena itu berarti persetujuan kita terhadap perbuatan dosa dia. Paling tidak ada pengingkaran dalam hati kita. Demikian Ustaz Naim. Ini semua yang terkait COVID lah. Saya bacakan singkat ya, misalnya. Yang pertama, ada sebagian orang yang masih belum yakin bahwa COVID ini adalah wabah. Karena ini terkait keimanan, sehingga ini berarti. Bagaimana cara meyakinkannya? Kemudian masih terkait COVID, memang COVID ini masih terkait COVID. Apabila ada seseorang meninggal lalu dikuburkan secara COVID, seseorang meninggal dikuburkan secara protokol COVID, padahal hasil swabnya belum keluar. Lalu ketika hasil swabnya keluar, ternyata hasilnya negatif. Bolehkah makamnya dibongkar dan almarhum dipindahkan kuburnya? Satu lagi terakhir masalah COVID juga, Ustaz. Apakah menurut Ustaz ada sebagian yang menganggap COVID ini konspirasi global? Bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan. Yang pertama, COVID itu ada atau tidak? COVID itu ada, sama seperti misalnya santet di suatu kampung. Santet itu ada, tapi isunya lebih besar. Tuyul itu ada, tapi isunya lebih besar daripada keberadaannya. Isu yang diangkat oleh media itu terlampau besar. Makanya manusia terbagi dua. Yang satu yang tidak setuju menolak, melawan isu itu. Yang satu ini amat sangat ketakutan. Sedangkan kita kelompok yang pertengahan. Bahwa dia ada, wabah itu ada, karena ada maka kita berhati-hati. Ustadz ngikut siapa? Saya dengan Ustadz Naim ikut dengan guru-guru kami di Al-Azhar Mesir. Syekh Ali Jum'ah, kemudian Mufti Mesir, Syekh Azhar, mereka pakai masker, mereka buat sholat tarawih di Masjid Al-Azhar itu berjarak. Itu menunjukkan COVID itu ada. Mereka ulama-ulama besar, wali-wali Allah, yang tidak hanya melihat dengan cara zahir, mereka dapat ilham, mereka tahu ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah. Jadi COVID itu ada, hanya saja beritanya karena ada juga orang yang mengambil, yang bermain di sana. Ada orang jualan masker, ada orang jualan vaksin, ada orang jualan mempermainkan anggaran. Jadi dia ada mungkin 10 atau 20%, tapi isunya itu lebih besar daripada. Tapi mengatakan bahwa tidak ada sama sekali itu juga tidak benar. Nah, jadi kita bersikap objektif, menilai dengan tepat. Jangan termakan isu. Nomor 2, orang yang kena penyakit wabah menular, maka dia diberi keringanan untuk dimakamkan dengan cara jasadnya tidak dimandikan, karena dikhawatirkan menularkan. Ada 4 fardu kifayah. Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengkebumikan, menguburkan. Satu tidak bisa terlaksana
tidak bisa dimandikan. Tapi tidak mandi ini bisa tergantikan oleh tayamum. Tetap ditayamumkan, setelah ditayamumkan dikafani, setelah itu disolatkan, tetap solat, kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Artinya terlaksana. Karena dapat berita dari rumah sakit bahwa ini terindikasi COVID, tapi belum keluar. Sementara jenazah mesti segera dikebumikan. Lebih cepat lebih baik. Maka ketika itu ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan lebih besar COVID. Kalau dimandikan khawatir menular. Akhirnya dibuatlah protokol COVID kesehatan. Ditayamumkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, beberapa hari kemudian keluar hasilnya ternyata negatif, tidak COVID. Apakah kita wajib menggalinya lagi lalu memandikan jenazahnya? Tidak. Kenapa? Karena jenazah ini kalau sudah 24 jam itu berair. Berair, membusuk dan lain. Mudaratnya lebih besar. Karena oleh sebab itu maka ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Dan yang kita lakukan tadi adalah benar. Karena di situ ada sesuatu sebab, ada maslahat di sana. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu kadarnya diukur. Ada ukurannya menurut syariat Islam. Jadi yang sudah terjadi demikian, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hanya beralih dari mandi ke tayamum. Dan itu dibenarkan dalam syariat Islam. Sama juga seperti dari sholat yang 4 rakaat menjadi sholat qasar. Dari sholat yang tepat pada waktunya ditarik menjadi jamak takdim atau jamak takhir. Bukan berarti tidak sholat sama sekali. Bukan berarti dia tidak suci sama sekali. Dia suci. Hanya saja beralih dari cara mandi ke tayamum. Ketiga, bagaimana pendapat tentang bahwa ini konspirasi global. Bahwa ini ada satu tempat, di sana dikembangkan sebuah virus, lalu kemudian bocor, virus ini menyebar, lalu kemudian ada negara yang mengambil kepentingan, seperti di film-film, bahwa ini ada virus, lalu kemudian ini untuk meningkatkan ini segala macam. Kita sebagai seorang muslim, diajarkan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu berita, kita klarifikasi. Berita ini datang dari mana, dan apa manfaatnya untuk kita. Andai kita tahu bahwa ini adalah sebuah rencana global, lalu kemudian bla bla bla, manfaat untuk mengkaji ini datangnya dari mana. Dalam Islam diajarkan al-isnad minad din, genealogi, silsilah periwayatan itu datangnya dari mana, benar atau tidak, apakah ini hanya sekedar hoax dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana sikap dia untuk tidak memperdulikan sesuatu yang tidak penting. Bagi saya pribadi, apakah ini konspirasi global, apakah ini virus yang bocor dibuat sebuah negara besar, tidak terlalu berefek pada diri saya. Saya lebih berpikir tentang bagaimana menyadarkan umat, bagaimana umat supaya kuat, bagaimana kita berpikir ke depan, itu lebih positif daripada membahas yang toh kita juga tidak tahu informasinya, karena ini intelijen dan lain sebagainya. Kita yang kita fahami saja, yang kita mengerti saja. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sikap saya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Khairun Naim. Ini COVID luar biasa. Jadi Ustaz jelaskan bahwa orang yang meninggal karena wabah matinya dalam mati syahid. Yang meninggal karena wabah matinya dalam mati syahid. Bagaimana jika orang yang meninggal itu adalah orang yang ahli maksiat? Apakah tergolong mati syahid atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ini akan dramatis sedikit ini. Yang kedua akan dramatis sedikit. Jadi punya keadilan. Ustaz, suaminya teman saya mengaku positif COVID dan harus dikarantina.
Suaminya menurut saya mengaku positif COVID dan harus dikarantina. Padahal dia tidak karantina, istriku pulang-pulang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik, terima kasih Pak. Baik. Yang pertama al-mat'unu syahid, orang yang mati karena wabah itu syahid. Itu bukan kata saya. Jadi jangan nanti sampai ke Bogor kata Ustadz Somad. Enggak, itu hadis Nabi. Orang yang mati karena wabah apapun dia, wabah diare, wabah flu burung, wabah malaria, termasuklah wabah COVID ini, maka matinya adalah mati syahid. Bagaimana kalau sebelum meninggal itu dia pezina, peminum khamar? Kita husnuzon, boleh jadi beberapa detik menjelang kematian itu dia taubat nasuha. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau meninggal itu la ilaha illallah ke telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika itu dia bertaubat, maka sedetik menjelang ghargharah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubatnya sebelum ghargharah. Lalu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, taubat nasuha dia, maka dia mati syahid. Udhkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal dunia, maka sebut yang baik-baiknya saja. Siapa yang ghibah terhadap perbuatan saudaranya, maka sebelum mati dia akan melakukan perbuatan itu. Siapa yang ghibah terhadap perbuatan saudaranya, lam yamut qabla an yaf'aluhu. Dia tidak akan mati sebelum melakukan perbuatan itu. Jadi kalau yang meninggal ini misalnya pezina, lalu kemudian dia ghibah, maka sebelum mati dia akan melakukan perbuatan itu. Oleh sebab itu hati-hati kita. Maka pertama kita husnuzon, kemudian kita doakan dia, kita sebut yang baik-baik, mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya, mati syahid. Yang perlu kita pikirkan adalah kita matinya nanti bagaimana. Mungkin boleh jadi dia dosanya sudah diampunkan karena mati dalam keadaan sakit itu. Karena orang yang sakit itu diampunkan Allah dosanya. Orang yang sakit itu 3 kemungkinan. Pertama, dihapuskan dosanya. Kedua, diangkat derajatnya. Ketiga, sebenarnya dia sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus, tapi amalnya kurang. Ketika dilihat catatannya, dia sudah masuk dalam list daftar surga Jannatul Firdaus. Amalnya kurang. Maka diberikan Allah dia penyakit, ujian, sehingga ketika dia sabar, penuhlah dia. Karena sabar itu membuat amal jadi penuh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu amalnya penuh. Nah, jadi 3 kemungkinan yang ada pada diri dia. Bagaimana, pertanyaan kedua, bagaimana orang yang mengaku kena COVID, mengaku karantina, tapi sebenarnya dia karantini? Nah, ini yang jadi masalah. Mama, saya karantina ini di Jakarta, tidak bisa tinggal di Bogor, ya, karantinanya di Jakarta. Tapi ternyata rupanya dia selingkuh. Kejahatan dia 2. Yang pertama kejahatannya selingkuh. Yang kedua kejahatannya bohong. Bohong adalah induk dari segala dosa. Induk dari segala dosa adalah bohong. Orang yang berbohong 1 kali, maka dia akan berbohong 2 kali. Dia akan berbohong 3 kali. Untuk menutupi 1 bohong, akan ditutupi dengan 999 kebohongan. Maka orang seperti ini mesti diberi pelajaran. Ibu, perempuan, saudari-saudariku, kalian punya 6 orang wali. Wali ini tidak hanya bertanggung jawab saat pernikahan, saat akad. Banyak umat Islam mengaku dia punya wali, walinya saat nikah, setelah itu selesai. Wali bertanggung jawab dari mulai anak perempuan akil balik, auratnya, bagaimana pergaulannya, pacaran atau tidak, sampai acara nikahnya, bahkan setelah nikah. Orang tua masih punya. Wali itu 6 orang. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak, laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Mengadulah kepada wali, ini suami saya katanya karantina, ternyata dia selingkuh, maka nanti wali akan memanggil. Banyak orang takut ada orang lain intervensi. Dia merasa nanti kalau mengadu ke ayah, ke kakek, ini orang lain intervensi keluarga saya. Ini tidak benar. Dia tidak mengerti ajaran Islam. Seorang ayah, seorang kakek, seorang abang, seorang adik, seorang paman yang menasehati suami keponakannya, dia tidak sedang intervensi rumah tangga orang.
Dia sedang melaksanakan kewajibannya. Kalau laki-lakinya tidak mengerti, dia akan kata, ngapain kamu intervensi keluarga saya? Ini kan urusan saya dengan istri saya. Ini dia tidak mengerti agama. Makanya mencari laki-laki itu dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu, ngerti agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Ada orang tidak berakhlak, ada orang tidak beragama, tidak taat beragama. Maka kalau dia taat beragama, dia tahu, maka dia paham bahwa ini orang sedang bukan intervensi keluarga saya, tapi dia sedang melaksanakan kewajiban sebagai seorang wali. Keliru kalau perempuan justru datang melabrak, lalu kemudian membawa, diekspos, direkam di medsos, lalu dikomen. Itu hanya akan, kalau bahasa Arabnya, zadatina billah, hanya akan membuat tanah semakin basah. Tanah yang sudah basah, lalu datang hujan lebat, hanya makin hancur saja. Jadi diselesaikan, bukan malah didatangi tempatnya, lalu disuting, lalu kemudian di-share di medsos, mempermalukan, tidak menyelesaikan masalah. Jadi ternyata di tengah COVID masih ada juga yang mengambil kesempatan. Luar biasa pertanyaan yang disampaikan. Demikian Ustadz Naim. Ini pertanyaan lanjutan WA-nya Ustaz. Bolehkah saya menuntut cerai setelah mengetahui suami saya selingkuh? Bolehkah saya menuntut cerai setelah mengetahui suami saya selingkuh? Boleh. Suara naik menggema. Saya sulit menangkap itu. Tadi pertanyaan itu saya tangkap secara global. Bolehkah Bolehkah saya menuntut cerai setelah mengetahui suami selingkuh? Oke, bolehkah saya menuntut cerai setelah mengetahui suami selingkuh? Dia ada proses. Saya tahu paham. Ini ibu sedang emosi luar biasa. Sebenarnya ini tanggung jawab Ustaz Naim untuk menenangkan. Jadi tidak langsung itu yang ibu sebutkan tadi, menggugat ke pengadilan itu adalah alternatif terakhir kalau sudah mentok tidak ada. Dia ada 5 proses. Yang pertama fa'izuhunna, baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan laki-laki. Nasihat dulu. Maka tadi saya sarankan wali memanggil untuk nasihat. Setelah tidak mempan nasihat, wahjuruhunna, pisah sementara, tapi bukan cerai. Pisah tempat tidur, fil madaji. Madaji di situ sebut tempat tidur untuk mendinginkan. Jadi ibu ini sedang panas, walaupun di Bogor dingin tapi hatinya panas. Lalu kemudian fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini yang disebut dengan mediasi. Ada keluarga dari pihak laki-laki, ada keluarga dari pihak perempuan, dimediasi. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang ada islah, Allah akan melembutkan hati mereka. Tapi kalau tidak, barulah alternatif terakhir. Perempuan punya hak namanya khulu'. Perempuan punya hak namanya khulu'. Khulu' itu perempuan menggugat ke pengadilan. Tapi saya tidak menganjurkan ini, karena ini kan baru sekali ini dia khilaf karantina, itu pun mungkin mencari kesempatan karena COVID ini. Tapi kalau sudah tidak ketemu solusi lagi, baru solusi terakhir tadi khulu'. Khulu' artinya melepaskan ikatan ke pengadilan agama. Demikian Ustaz Naim. Tuan Guru. Baik, terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ada banyak pertanyaan Ustaz, tapi karena waktu kita cukup terbatas, maka barangkali akan saya cukupkan di 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Dua pertanyaan terakhir ini yang dua-duanya sudah tidak berhubungan dengan COVID nih. Sudah tidak berhubungan dengan COVID. Yang pertama masih berhubungan dengan suami istri. Ustaz, suami saya hobi burung. Burung. Suami saya hobi burung. Awalnya pelihara 1, lama-lama jadi 7. Kalau saya bertanya harganya pasti selalu dijawab murah.
Padahal kenyataannya mahal. Ya. Mengetahui harga yang mahal itu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya. Yang kedua, Ustaz, yang kedua yang terakhir. Ya. Yang kedua yang terakhir, Ustaz, ini dari Pak RW. Dari Pak RW. Apa namanya, mana tadi? Dari Pak RW, setelah pandemi berakhir, apakah UAS berkenan untuk memberikan ceramah langsung di Masjid Baitus Salam TTC? Terima kasih. Baik. Tentang burung. Hukum asal memelihara burung hukumnya mubah, boleh. Dalilnya ada sahabat Nabi namanya Abu Umair. Dia memelihara seekor burung, burung itu mati. Lalu Nabi berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Wahai Abu Umair, apa kabar burung peliharaanmu? Itu menunjukkan hukum bahwa memelihara burung itu hukumnya boleh, mubah. Karena seandainya tidak boleh pasti Nabi marah. Seandainya tidak boleh pasti Nabi mengatakan ini haram. Nabi bertanya apa kabar burung peliharaanmu, itu menunjukkan bahwa memelihara burung itu hukumnya mubah. Tapi ada kalanya memelihara itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika seorang perempuan ahli ibadah memelihara kucing tapi tidak memberi makan kucing. Maka kata Nabi ibadahnya habis, dia masuk neraka. Ada kalanya memelihara binatang itu malah dapat pahala. Dalilnya mana? Ketika tentang seorang perempuan jahat, wanita tunasusila, melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia mengambil air sumur dengan sepatunya, lalu dia berikan ke anjing itu. Perempuan itu kotor karena dia wanita tunasusila, tempat air minum itu kotor karena dari tempat tapak kaki sepatunya, dan anjing itu juga kotor, najis. Tapi kata Nabi dia dapat pahala. Sahabat bertanya, kenapa pahala? Likulli kabidin ratbatin sadaqah. Karena setiap hati yang basah itu ada sedekah. Anjing itu hatinya basah. Maksudnya setiap perbuatan pada makhluk hidup ada bernilai sedekah. Lalu kemudian tentang masalah burung. Beberapa tahun yang lalu, ketika Ustadz Arifin Ilham masih hidup, saya datang ke Pondok Pesantren Az-Zikra. Kami diajak ke kandang yang cukup besar. Cukup besar, burung-burung bisa terbang di dalam. Di dalam itu ada sangkar burung-burung kecil. Lalu saya diberi, videonya masih ada di YouTube, bisa cari Abdul Somad lepas burung Az-Zikra, nanti dapat videonya. Ternyata di dalam kandang itu ada kandang-kandang kecil. Itu adalah hasil dari ceramah tentang betapa zolimnya manusia karena mengkandangkan burung dalam kandang kecil sejak dari awal sampai akhir dia tidak bisa terbang. Dan saya membuka sarang-sarang burung itu dari sangkar-sangkar itu, ketika kami lepas, memang burung itu tidak bisa terbang. Karena seumur hidup dia tidak bisa terbang. Tidak pernah terbang. Lalu kemudian setelah dilepas beberapa, ada yang terbangnya sore atau malam, baru dia bisa terbang. Ketika dilepas dia hanya seperti kodok saja. Tidak bisa terbang. Karena tidak pernah terbang sama sekali. Lalu kemudian pula perbuatan zalim yang kedua adalah, pertama zalim karena tidak terbang. Jadi maksudnya kalau punya piara burung, buatlah kandangnya yang besar. Yang kedua, burung ini tidak dibuat berpasang. Satu ekor saja. Ini juga zalim, aniaya. Karena dia juga makhluk yang hidup. Lalu kemudian perbuatan zalim ketiga adalah bahwa kita sudah menggunakan uang tidak pada tempatnya. Di saat pandemi, ekonomi sulit, orang berpikir bagaimana makan, anak yatim tidak bisa sekolah, tiba-tiba kita menggunakan uang hanya untuk menyalurkan hobi syahwat kita, burung yang harganya begitu mahal, bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Kandangnya, sarangnya, makannya, dan lain sebagainya. Betapa perbuatan kita ini hanya memperturutkan nafsu hobi, tapi sesungguhnya aniaya buat orang lain. Saya pribadi dulu pernah memelihara burung dalam sangkar, lalu kemudian ketika suatu hari saya lihat ada semut angkrang masuk ke dalam, lalu di situ saya berpikir, saya sudah aniaya, saya sudah zalim, akhirnya saya buka sarangnya, saya lepaskan, sampai sekarang saya tidak. Lalu kemudian untuk hal-hal yang mahal, saya tidak lakukan itu. Kalau baju, saya beli kain di toko kain yang cukup, yang kira-kira tidak terlalu tebal, karena saya suka kepanasan. Lalu kemudian yang kira-kira harga berapa semeter, kemudian saya bawa ke tukang jahit di dekat rumah untuk membantu ekonomi tukang jahit.
Kalau saya beli baju siap, saya pergi ke mall, cari baju yang kemeja 100.000. Karena baju yang 100.000 dengan 500 toh rasanya sama saja. Kalau sendal, saya pakai sendal biasa supaya kalau dia hilang kita tidak terlalu sayang. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kul, makanlah, wasrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan tidak untuk sombong-sombong. Kesimpulannya, silakan piara burung, tapi dalam kurung catatan syarat dan ketentuan berlaku. Dia berpasangan, kemudian kasih makan, minumnya cukup, jangan terlalu berlebih-lebihan, maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang zalim dan aniaya. Ini pertanyaan yang paling sulit dari Pak Lurah. Kalau pandemi berakhir, apakah Ustadz Abdul Somad bersedia datang ke Masjid Baitus Salam TTC Bogor? Saya ke Jakarta tahun 2021 ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, itu ada 4 kali. Artinya 3 bulan sekali. Nanti saya berikan nomor koordinator Jabodetabek, silakan koordinasi. Biasanya saya ke Jakarta selama 4 hari, berarti bisa diisi kajian subuh, kemudian zuhur, kajian isya. Saya hanya kuat 3 kali dalam 1 hari. Lebih dari itu, suara habis tidak mampu. Kadang badan kuat tapi suara tidak ada. Bisa kajian subuh, bisa kajian zuhur, bisa kajian isya. Nanti koordinasi dengan tim UAS Jabodetabek. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita ketemu di Masjid Baitus Salam TTC. Sukses selalu buat Pak Lurah, buat Ustadz Khairul Naim, buat jamaah. Saya kembalikan ke Ustadz Khairul Naim. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jemaah Masjid Baitus Salam sekalian. Panjang lebar dan jelas sudah kita dengarkan arahan dan nasihat dari guru kita bersama Ustadz Abdul Somad SMA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi bekal dan nasihat yang bermanfaat untuk kita terapkan sehari ini. Sebagai penutup, mohon perkenannya Tuan Guru untuk membacakan doa demi keberkahan kita semua. Terima kasih Tuan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, khususan ala jamaati Masjid Baitus Salam TTC Bogor. Ya Allah, turunkanlah rahmat, kasih sayang dan ridhamu kepada seluruh jamaah yang mengikuti program kami malam ini, bil khusus sahibul hajat jamaah Masjid Baitus Salam TTC Bogor. Ustadz kami, sahabat kami, guru kami, Ustadz Khairul Naim beserta ustadz-ustadz, kiai-kiai, para habaib, tawil umurahum, panjangkan umur mereka, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wafiqhum lima tuhibbu wa tardah, mati'na bituli umruhim, berikanlah kami dapat nikmat dengan kami dapat bersilaturahim, tetap menyambung hubungan dengan mereka ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jagalah anak muda kami, generasi kami dari segala perbuatan yang keji dan tercela. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'ana al-waba, Allahumma dafa'ana al-waba, Allahumma dafa'ana al-waba. Angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami, supaya kami bisa berusaha, beraktivitas sebagaimana dulu kami pernah melaksanakannya dengan aman dan damai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, mutmainna, ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar, di jalan yang lurus. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin fa innaka khairun nasirin. Tolong kami menghadapi orang-orang kafir, para pembenci agama Islam, para pembenci umat Islam, para pembenci Nabi Muhammad SAW. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Berikan mereka hidayah supaya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara-saudara kami, jadikan mereka istiqamah di jalan-jalanmu. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik.
Kokohkan hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, kiai-kiai kami, waliman hadarana, yang hadir mengikuti acara ini, waliman ghaba anna, yang tidak dapat ikut serta karena uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selama 60 menit ini banyak tutur kata, tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, kurang adab, sopan santun, tata krama. Saya Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih kepada jamaah Masjid Baitus Salam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.